Pak Kiai, tolong buktikan kalau neraka itu sudah bisa dirasakan di kehidupan sekarang, jadi tidak harus di akhirat kelak saja. Pak Nurhadi, ini pertanyaannya selalu mantap dan menyimpang dari tema. Neraka, Rasulullah sudah pernah menggambarkan al-humma min faihi jahannam wa abroduha bilma. Demam, panas dingin ya. Demam itu adalah bagian daripada uapnya neraka jahanam. Maka kompreslah dengan air. Karena neraka itu juga bisa dirasakan di dunia. Bahkan neraka yang sebenarnya, mohon maaf nih, yang bisa nyata secara ilmiah ya, dibuktikan, diterima oleh akal sehat kita itu di dunia kita ini, di bumi ini. Kalau kita menderita sakit demam, tingkatannya juga macam-macam. Ada influenza, ada demam tinggi, panas, ya. Orang lain mengatakan dingin, kita mengatakan panas, merasakan panas. Di ruangan ber-AC malah ingin panas. Di ruangan panas malah ingin ber-AC. Semua makanan itu pahit rasanya. Nggak ada makanan enak dirasa. Ini bagian daripada neraka. Berarti kalau kita sedang menderita demam, penyakit demam, itu berarti kita sudah masuk neraka. Neraka dunia loh. Nah, akhirat nanti ada neraka lagi. Mohon maaf, jangan di skip loh ya, jangan di cut ya. Neraka itu ada dua, dunia sampai akhirat. Kalau di dunia, penyakit demam itu min faihi jahannam. Menandakan bahwa penyakit demam itu ya payah, pedih, perih, sakit, gundah, susah, gelisah, tergantung tingkatan masing-masing orang. Berarti penyakit demam itu untuk menggugurkan dosa. Kalau kita menerima dengan penuh keikhlasan. Lah, dosa apa? Tidak hanya dosa kepada Tuhan saja, tapi bisa juga dosa dengan alam sekitar, atau dosa dengan diri kita sendiri, tidak mau merawat pemberian Tuhan kita. Misalkan, ya, ada aturan secara umum oleh kedokteran, kita kalau tidur itu harus cukup, istirahat harus cukup, ya, berpikiran positif, ya. Terus kita melanggarnya, lalu kita sakit, ya, berarti kita dosa terhadap diri kita, tidak merawat tubuh yang Allah berikan untuk kita. Kita tidak menjaganya. Nah, ini dosa namanya. Begitu juga dosa dengan alam, misalkan tiba-tiba kita ngamuk, pohon-pohon kita tebangi tanpa keperluan, misalkan. Nah, kita dosa. Atau dosa dengan makhluk hidup lainnya, misalkan secara berlebihan, membunuh hewan-hewan yang tidak bersalah, tidak ada keperluan yang diperbolehkan, ya. Terus kita sakit. Misalkan, itu ditebus dengan penyakit demam misalkan, atau penyakit lainnya. Nah, ini bagian daripada neraka-neraka itu. Ini kan ada kasus yang paling fenomenal ya di Nusa Tenggara Barat ya, di Mataram ya, Lombok ya. Agus Buntung itu ya. Agus Buntung. Kenapa dilahirkan dalam kondisi buntung? Dulunya itu dia pencuri. Dia seorang pencuri. Hukum mencuri itu kan harus dipotong tangan. 812.500 rupiah mencuri, potong tangan kanannya. Karena dulu tidak sempat dieksekusi, maka hukum alam yang bekerja. Ada orang yang buntung empat-empatnya, tidak punya kedua tangan, kedua kaki, ada. Dia akan merasakan susah, payah, gundah, dan gelisah dalam hidupnya. Itu namanya neraka. Neraka kalau kita bayangkan misalkan di dalam kiasan isinya adalah bahan bakarnya adalah kayu, batu, ya, api. Waqudwan nas wal hijarah. Terus manusia ini dilempar tambah menyala. Ini adalah kiasan. Jangan dibayangkan seperti api beneran gitu loh. Kita memahami seperti pemahaman orang Yahudi malah.
Orang Yahudi di Yaman dulu itu membunuh orang-orang Nasrani, 20.000 dilemparkan pada lubang-lubang yang penuh dengan api. Gitu. Jadi kita memahami konsep neraka itu tidak dengan bahasa yang nyata. Harus kita kupas dulu secara berkala. Gitu. Jadi neraka itu bisa dibuktikan di sini, Pak Nur Hadi. Kalau nggak percaya, di rumah sakit coba kita lihat. Itu orang susah semua. Ada yang besok akan dioperasi, dibedah tubuhnya. Terus cari di penjara itu. Penjara Pangkal Pinang, penjara Rio Batam itu overload itu. Bagaimana susahnya? Nah, bukan lagi susah biasa itu, luar biasa. Hawiyah, apalagi yang di Nusa Kambangan sana. Seakan-akan kholidina fiya abada, ya. Menunggu ajal yang tidak jelas datangnya. La yamutu fiha wa la yahya. Nggih, begitu Pak Nur Hadi sementara nggih.